menyaksikan Money Talks bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Bapak Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Apa kabar Pak Agusman? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia Bapak. Kabar baik, Mbak Iva. Terima kasih juga dari saya karena diberi kesempatan untuk bisa kita ngobrol siang ini. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Pak Gusman. Pak Gusman berbicara berkaitan dengan industri fintech peer-to-peer lending ini juga menarik ya Pak ya, kalau kita lihat memang terus meningkat, apalagi sejak diluncurkan juga di tahun 2017. Mungkin bisa digambarkan seperti apa Bapak untuk kinerja industri ini secara umum, khususnya di sepanjang tahun 2023 Pak Gusman. Betul sekali Mbak Sarifah. Industri P2P lending atau yang kita kenal dengan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI yang kita kenal selama ini dikenal luas juga dengan istilah pinjol ya, pinjaman online adalah industri jasa keuangan yang sebetulnya punya prospek yang sangat baik untuk mendukung perekonomian kita. Mengapa demikian saya katakan sejak berdirinya industri jasa keuangan ini, P2P lending ini, sudah ada sekitar 670 triliun rupiah lebih yang sudah disalurkan ke perekonomian. Jadi ini jumlah yang luar biasa ya, 670 triliun rupiah. Dan di tahun 2023 ini saja pertumbuhannya juga cukup baik. Di data terakhir kita lihat di September 2023 ini misalnya bertumbuh 14,28% year on year dengan outstanding bulanan di 55,7 triliun rupiah. Itu dari segi jumlah. Kemudian kualitasnya seperti apa? Kualitasnya juga baik karena apa? Tingkat buan prestasi 90 hari atau sejenis non-performance financing atau pembiayaan bermasalahnya itu cukup rendah di 2,82% atau jauh di bawah 5% yang biasanya menjadi standar untuk kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Jadi industri ini memiliki prospek yang cukup baik sehingga perlu kita dorong untuk bisa tetap bertumbuh dengan baik juga. Apalagi kita sekarang kan dunianya adalah dunia yang betul-betul mengandalkan teknologi informasi, sehingga harus digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depan, seperti itu. Baik Pak Gusman, tadi secara kuantitas juga sangat besar begitu ya, dengan kualitas juga tadi didukung begitu ya, juga cukup baik. Nah kemudian tadi berbicara berkaitan dengan jumlah konsumen pengguna fintech peer-to-peer lending yang masih sangat tinggi dan juga nilai pinjaman yang terus meningkat. Seperti apa mungkin OJK menilai kondisi yang ada saat ini, kemudian juga ke depannya dan mungkin dukungan yang terus bisa dilakukan oleh OJK Pak Gusman? Ya, betul sekali. Karena tadi kita lihat prospeknya sangat baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, kita tentu harus meyakini bahwa uh, industri peer-to-peer lending ini akan terus berkembang dengan baik ke depan, apalagi sudah tercantum di Undang-Undang P2SK. Jadi di Undang-Undang P2SK sudah dicantumkan adanya industri jasa keuangan ini, tadi yang saya sebutkan dengan judul layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi itu. Itu di undang-undangnya berbunyi demikian. Jadi untuk pertama kalinya LPPBTI ini atau peer-to-peer lending ini ada dasar hukum yang sangat kuat berdasarkan undang-undang dari P2SK yang sudah diterbitkan di Januari 2023 kemarin. Oleh karena itu, kami di OJK karena diberi amanah untuk mengembangkan industri ini, kami di November kemarin tanggal 10 sudah meluncurkan roadmap atau peta jalan untuk menguatkan dan mengembangkan industri peer-to-peer lending ini. Di sini kita mencoba mendorong ke depan supaya industri peer-to-peer lending ini memang betul-betul akan bermanfaat bagi perekonomian. Bagaimana kita mengukurnya? Kita mengukurnya dengan memperhatikan kontribusi dari industri peer-to-peer lending terhadap kredit yang bersifat produktif dan UMKM. Kalau di 2 tahun pertama yang kami sebut dengan penguatan fondasi, hanya 30-40% kontribusi dari peer-to-peer lending ini terhadap kredit produktif dan UMKM. Kita harapkan di 2 tahun kemudian pada saat kita konsolidasi dan menciptakan momentum akan tumbuh menjadi sekitar 40-50% kontribusinya. Dan itu akan naik terus pada saat kita penyesuaian dan pertumbuhan
pada angka sekitar nanti 50-70%. Jadi itulah kondisi yang kita pandang baik untuk membuktikan bahwa industri peer-to-peer lending ini sangat betul-betul bermanfaat bagi perekonomian kita. Oke, baik. Dan agar lebih sustainable ke depannya, begitu ya Pak Gusman. Nah, kemudian Betul sekali. kalau kita berbicara tadi terkait dengan upaya ya untuk meningkatkan di sektor produktif, di industri fintech peer-to-peer lending sendiri, begitu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan kurang lebih berapa lama begitu tahapan yang dibutuhkan. Nah, kemudian di satu sisi apakah nanti akan ada mungkin penguatan dari sisi regulasi, begitu? Apakah ada sanksi bagi platform yang tidak meningkatkan pinjaman produktif ke depannya, Pak Gusman? Ya, betul sekali, Mbak Iva ya. Kita kan tadi saya katakan ada Undang-Undang P2SK yang sangat kuat untuk menegaskan pentingnya pengembangan dan penguatan industri ini ke depan. Tugas kami adalah membuatkan nanti peraturan OJK-nya, POJK-nya. Kami siapkan itu dan baru saja kemarin di 10 November 2023 pada saat peluncuran roadmap tadi, peta jalan tadi, kami di 2 hari sebelumnya, tanggal 8 November, sebetulnya sudah menerbitkan SE nomor 19 tahun 2023 tentang bagaimana penyelenggaraannya. Ini sebetulnya SE ini adalah turunan dari POJK 10 tahun 2022. Salah satunya itu mengatur tentang manfaat ekonomi atau yang kita kenal sebetulnya dengan istilahnya bunganya. Karena memang dari masyarakat luas banyak sekali pandangan yang mengatakan bunga yang selama ini dibebankan ini ke masyarakat sangat tinggi. Jadi sebetulnya pada waktu mulanya itu di 0,8% per hari, kemudian sudah turun menjadi 0,4% per hari berdasarkan kode etik di asosiasi AFPI. Dan kemudian karena sekarang kita sudah atur dalam SE yang tadi saya sebutkan, kita akan mendorong bunga itu akan turun secara bertahap untuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Misalkan untuk yang pembiayaan yang bersifat konsumtif di tahun 2024 kita mendorong ke 0,3% per hari, kemudian di tahun berikutnya 0,2% per hari, dan mulai 2026 0,1% per hari. Kalau 0,1% per hari kita bisa menghitung itu jatuhnya sekitar 36% setahun. Jadi cukup sangat kondusif kalau dibandingkan kalau sekarang kan bisa di atas 100%. Kalau yang produktif kami akan dorong di 2 tahun pertama sejak 2024 adalah di 0,1%, kemudian mulai 2026 di 0,067%, sehingga jatuhnya sekitar 24%. Dengan bunga yang tadi jauh lebih rendah untuk kredit produktif, tentu saja kita akan mengharapkan yang tadi kita targetkan sesuai dengan roadmap akan tercapai, Mbak Eva. Karena itu adalah semacam insentif bagi mereka untuk mendorong pertumbuhan yang lebih produktif dan untuk pembiayaan UMKM yang sungguh-sungguh dibutuhkan masyarakat luas. Baik, baik. Tentu kita apresiasi Pak Agusman begitu berkaitan dengan keputusan ini, kebijakan baru begitu, utamanya berkaitan dengan manfaat ekonomi ataupun juga bunga perharinya yang sudah diturunkan Bapak baik untuk sektor konsumtif maupun juga produktif. Dan di satu sisi kita kembali lagi Bapak ya berbicara berkaitan dengan upaya yang terus dilakukan begitu untuk terus mendorong industri fintech peer-to-peer lending ini. Nah, tadi sempat Anda mention sebelumnya Bapak berkaitan dengan angka ataupun juga fintech P2P lending yang mengalami gagal bayar sendiri ini berada di angka jauh di bawah 5% begitu. Nah, tapi mungkin upaya apa lagi yang juga terus dilakukan oleh OJK ke depannya untuk terus mengurangi hal-hal ataupun juga untuk pengalaman dari gagal bayar sendiri ke depannya Pak Gusman? Betul sekali Mbak Iva ya. Jadi memang industri apapun, termasuk tentu industri jasa keuangan P2P lending ini, ada risiko bisnis yang dihadapi. Dan mereka tentu perlu memperkuat manajemen risikonya dari waktu ke waktu. Dan kita paham memang tidak semuanya memang memiliki PWP 90 hari yang di bawah 5%. Di catatan kami ada sekitar 20-an yang memang mereka di atas 5%. Ini kami minta mereka buat rencana tindak atau action plan. Karena dengan rencana tindak dan action plan yang terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik dan diarahkan untuk menurunkan tadi tingkat pembiayaan bermasalahnya itu, kita harapkan industri tambah kuat dan tambah baik. Dan ini tentu diiringi dengan penguatan dari sumber daya manusianya, kemudian pemahaman yang lebih kuat tentang manajemen risiko,
kemudian tentu teknologi informasinya juga. Ini semua pada akhirnya tentu pelindung konsumen yang lebih baik. Karena kita tahu memang masyarakat dalam banyak hal mendengar berita-berita yang kadang-kadang membuat kita sangat prihatin tentang bagaimana dampak negatif kalau mereka tidak paham tentang apa yang risiko perlu dipikirkan pada saat mereka meminjam. Jadi yang kita istilahkan repayment capacity. Jadi harusnya waktu akan mengajukan pinjaman harus melihat dulu kemampuan membayarnya nanti ke depan seperti apa. Jadi jangan hanya meminjam saja tanpa memikirkan kemampuan membayarnya. Ini makanya kami di SE nomor 19 tahun 2023 yang tadi kami sebutkan Mbak Iva ya, kita juga sekaligus mengatur bahwa nanti masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dari industri peer-to-peer lending ini maksimum hanya boleh dari 3 platform, hanya dari tiga platform. Dan kemudian harus melihat dulu tentang leverage. Apa itu? Perbandingan antara hutang dengan income-nya. Jadi dimulai di tahun 2024 itu kita beri toleransi sampai 50% dari income besarnya utang. Kemudian kita buat lebih ketat lagi di tahun berikutnya 2025 menjadi 40%. Kemudian kita arahkan ke 30%. Supaya apa? Supaya masyarakat juga mengukur dirinya, repayment capacity cukup nggak untuk melunasi utang. Jadi bijak lah artinya. Kita kembangkan untuk secara lebih arif dan bijak untuk mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari industri peer-to-peer lending ini. Baik, sekali lagi apresiasi begitu ya Pak Gusman tadi berkaitan dengan aturan-aturan yang semakin diperketat dan tentu diharapkan juga ini semakin bisa melindungi konsumen ya, utamanya juga dari kasus-kasus gagal bayar begitu yang kerap mungkin dihadapi oleh sejumlah konsumen yang hingga saat ini juga masih belum mengerti begitu ataupun juga masih belum betul-betul paham berkaitan dengan fintech ini sendiri. Nah, berbicara terkait dengan hal ini kan juga tentu perlu didukung dengan literasi ya Pak ya, seperti apa dari OJK juga terus mensosialisasi hal ini kepada konsumen juga utamanya begitu. Tapi mungkin langkah-langkah yang dilakukan seperti apa Pak Gusman? Jadi betul sekali kita bersama dengan industri terus-menerus mendorong edukasi dan literasi yang semakin kuat dan jelas terkait dengan industri peer-to-peer lending ini, terutama untuk menjelaskan tentang risiko dan kemudian benefit yang bisa diperoleh, kemudian bagaimana melindungi data pribadi, bagaimana supaya kita juga mengerti technicalities pada saat melakukan peminjaman, dan kemudian juga memakini bahwa proses collection penagihan juga dilakukan secara baik. Jadi misalnya dalam ketentuan yang kita terbitkan tadi di SE nomor 19 2023 tadi, salah satu yang kita tekankan adalah masalah penagihan ini. Penagihan yang dilakukan secara beretika lebih baik, antara lain misalnya adalah boleh penagihan itu hanya maksimum sampai jam 8 malam misalnya. Jadi bukan 24 jam orang itu harus ditagih gitu seperti itu. Jadi betul-betul melindungi konsumen dengan lebih baik.